Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sektor pertanian menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Tidak hanya sebagai sumber pangan masyarakat setiap harinya, namun sebagai sumber devisa negara juga. Sektor pertanian sampai sekarang ini masih menjadi andalan penyerapan tenaga kerja dari waktu ke waktu. Peran penyuluhan sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Peran penyuluhan dapat dikatakan sebagai garda terdepan untuk meningkatkan kualitas petani saat ini. Penyuluh berperan sebagai perantara dan penghubung informasi untuk petani maupun dari petani. Metode penyuluhan memang sangat penting bagi petani, karena metode penyuluhan pertanian merupakan cara atau teknik penyampaian materi kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mau dan mampu mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, permodalan, dan sumber daya lainnya. Tanaman hias merupakan tumbuhan yang bisa ditanam orang sebagai hiasan dan dapat memberikan kenyamanan kepada yang memandangnya. Tak hanya bisa menurunkan resiko stres, tanaman hias juga mampu mencegah alergi. Pasalnya, tanaman hias bisa mengurangi debu dan meningkatkan kelembapan udara sehingga bisa menurunkan resiko kambuhnya alergi. Tanaman hias ini juga bertindak sebagai penyaring alami yang menangkap alergen dan partikel udara lainnya. Tetapi semua itu berlalu begitu saja di telinga masyarakat, karena pada umumnya masyarakat tidak memanfaatkan pekarangan rumahnya, sehingga terlihat gersang maupun membuat kita sendiri tidak nyaman untuk memandang. Era digital saat ini sangatlah canggih, sehingga kita bisa melakukan penyuluhan secara virtual atau tidak bertemu langsung dengan petani. Melalui video ini, penyuluhan pertanian hadir untuk memberikan inovasi kepada masyarakat dan para penonton sekalian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa itu? Saya lagi lihat penjualan. Kenapa lewat laptop? Bisa lihat sekarang ini untuk berjualan itu bisa online, jadi lewat laptop. Oh, canggihnya nih Pak. Mau tahu? Kau lihat Pi, penjualanku hari ini bulan ini. Banyaknya untungmu. Gitu. Selain untuk menghias halaman rumah, di sini juga dapat penghasilan. Sudah canggih nih sekarang, Di. Begitu Mi. Gimana? Saya lihat dulu omsetku. Kamu mau saya bikinkan minum kan dulu? Jangan Mi, cuma singgah aja tadi. Saya lihat kau lagi di depan rumah, jadi saya singgah. Mau kemana Pak Lek? Sama ke rumahnya temanku. Oh begitu Pak. Iya. Biar bisa suruh dulu. Jangan repot-repot. Sama langsung bisa juga ini. Oh begitu Kak? Iya. Saya pamit nih Pak Lena. Oh iya, kita hati-hati saya Pak Lena. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A few moments later. Assalamualaikum. Kau Pak Lek, sekira siapa? Iya, ada Rianti. Iya ada. Masukin dulu, kata muka. Duduk. Iya. Apa panggilkan? Nanti. Iya. Lancar kau.
Lamanya baru gue kesini lagi. Ya kasihan, aku belum sibuk lagi urus skripsi. Kau enak, kau sudah selesai. Enak Ji. Luasnya nih halaman rumahmu, bagusnya nih kalau kau manfaatkan dengan kau tanami bunga. Oh iya Di, bagusnya Mi. Tapi saya nggak tahu bagaimana cara budidayakan tanaman hias. Oh, ada tadi temanku, saya singgah di rumahnya. Bagusnya Mi, pekarangan rumahnya ada tanami bunga, bahkan ada jual. Iya, gersang sekali rumahku, sama tanami bunga. Saya kasih tahu nomornya, nanti kau hubungi. Sudah bisa kirimkan kok. Oh iya, nanti saya hubungi. Sudah jam 2 Mi, saya mau ke kampus dulu. Cepat Mi, kau mau balik? Iya, lain kali pisah ke sini. Oh iya boleh, rajin-rajin paling nanti kesini nah. Iya, saya pamit dulu nah. Assalamualaikum. Salam. A few moments later. Bagus juga saran Nisa. Saya telepon lupa temannya Di. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul dengan Bapak Agung? Iya betul. Saya Rianti, temannya Lisa. Oh, ada apa ya? Begini Pak, halaman rumah saya gersang. Apa bisa Bapak membantu saya untuk membudidayakan tanaman hias? Iya bisa Bu. Jadi kapan Bapak ada waktu untuk bertemu? Kita tidak perlu bertemu Bu. Cukup manfaatkan teknologi saja. Di era digital seperti ini, melakukan penyuluhan tidak harus bertemu langsung. Kalau Ibu mau, sekarang saja saya kirimkan link Zoom-nya pada Ibu untuk menjelaskan tentang budidaya tanaman hias. Oh iya Pak, bisa langsung dikirimkan saja link Zoom-nya. Baik Bu, saya langsung kirimkan saja link Zoom-nya. Saya tutup ya teleponnya. Assalamualaikum. Iya Pak, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Rianti. Iya, waalaikumsalam. Saya langsung mulai saja ya Bu. Iya Pak, langsung saja silahkan. Oke, baik Bu. Cara budidaya tanaman hias. Tanaman hias adalah semua jenis tanaman yang sengaja ditanam untuk tujuan dekoratif atau sebagai hiasan. Tanaman hias bisa ditanam sebagai pelengkap desain landscape, ditanam dalam pot yang diletakkan dalam rumah atau luar rumah, serta sebagai bunga potong untuk mempercantik halaman atau ruangan. Tanaman hias dapat menjadi pilihan tepat. Nah, di sini memanfaatkan tumbuhan alami yang memberikan kesan pada keindahan akan memberikan keuntungan dari segi keindahan. Tanaman hias identik dengan tanaman berbunga. Namun, ternyata bagian lain dari tanaman juga dapat menentukan apakah sebuah tanaman termasuk dalam kategori tanaman hias atau bukan. Sebab kesan keindahan suatu tanaman juga dapat diperoleh dari daun, buah, batang, atau bahkan kulit dari sebuah tumbuhan. Nah, di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah menanam bunga. Yang pertama, pilihlah bunga yang tepat. Untuk menanam, Ibu harus memilih bunga yang tepat untuk di pekarangan rumah Ibu. Nah, memilih jenis bunga juga tidaklah mudah. Setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda, seperti tingkat ketahanan pada iklim tertentu, jumlah air yang diperlukan, cara merawatnya, dan berapa lama bunga itu bisa bertahan pun harus diperhatikan. Apabila rumah Ibu terletak di dataran rendah yang kering, nah, bunga yang cocok adalah bunga mawar, asoka, anggrek, bunga kertas, puring, dan lain-lain. Yang kedua, siapkan media tanam. Sebelum memulai menanam bunga, siapkan dulu media tanam. Media tanam tersebut adalah tanah yang gembur, pasir, sekam, dan pupuk kandang. Kemudian, campur semua media tanam dengan perbandingan 1:1. Contoh, 1 ember tanah, 1 ember pasir, dan 1 ember sekam, maupun 1 ember pupuk kandang. Nah, yang ketiga, proses penanamannya. Apabila menanam menggunakan benih, maka masukkan benih ke dalam pot yang sudah diisi media tanam.
Tapi apabila ibu menanam menggunakan teknik stek dengan menggunakan bagian batang tumbuhan, maka potonglah batang tumbuhan yang akan di stek, lalu potong bagian daunnya agar cepat terjadinya pertumbuhan tunas baru. Nah, untuk yang keempat yaitu proses penyiraman. Tanaman yang sehat adalah tanaman yang disiram dengan cukup banyak air, tapi tidak sesering mungkin. Nah, tanaman yang terlalu sering disiram air dengan jumlah sedikit akan memperlambat proses pertumbuhan loh Bu, akar, bunga, dan proses mekarnya. Nah, yang terakhir adalah manfaat menanam tanaman hias. Nah, di sini yang pertama memperindah lingkungan rumah. Jika Ibu berniat untuk menanam tanaman hias di pekarangan rumah Ibu, maka tanaman tersebut akan memperindah lingkungan rumah Ibu. Nah, yang kedua adalah menggemburkan tanah. Di sini jika Ibu yang berniat untuk menanam tanaman hias, maka tanah depan rumah Ibu akan menjadi gembur. Nah, yang ketiga adalah membantu penghijauan. Nah, kemarin kan Ibu mengatakan bahwa halaman rumah Ibu terlihat gersang. Nah, di sini juga manfaat dari tanaman hias juga bisa membantu penghijauan di halaman rumah Ibu. Dan yang keempat adalah menjaga kualitas udara. Nah, di sini menjaga kualitas udara tersebut yang diartikan sebagai rumah Ibu akan asri. Udara di rumah Ibu akan lebih sehat lagi jika Ibu menanam tanaman hias. Nah, selain dari keempat ini, poin yang terakhir adalah mendapat peluang usaha. Selain mendapatkan keindahan, kesehatan, Ibu dapat mendapatkan penghasilan yang cukup untuk dari menanam tanaman hias tersebut. Baik Bu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Saya harap Ibu bisa menerapkannya dan bisa mengaplikasikannya di rumah. Iya Pak, terima kasih atas waktu dan arahannya. Assalamualaikum. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengembangan pertanian dan perdesaan, aspek teknologi dan strategi bisnis sangat penting bagi keberhasilan seorang petani. Zaman telah berganti, teknologi telah berubah, dan tuntutan masyarakat telah berkembang. Persaingan antar usaha, antar komoditas, antar sektor, dan gumparan dari pasar global semakin kuat. Penyuluhan pertanian akan menjadi obor bagi petani demi terciptanya kesejahteraan dan martabat petani sebagai manusia. Maka dari itu, penyuluhan berperan penting dalam kesuksesan seorang petani. Keberhasilan masa lalu adalah permasalahan masa datang, yang berarti kita tidak mungkin menggunakan cara lama untuk menangani permasalahan masa datang. Semangat bagi calon dokter masyarakat, obor petani di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.